Ustaz Allah baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur saya walafiat. Pimpinan Partai Nasional Pramuka, apa yang mewakilinya yang saya hormati, Ketua atau Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dengan seluruh jajarannya, Ma'arif Jawa Timur, dengan seluruh cabang-cabangnya, dan yang saya hormati Shahibul Ma'had Bagus Salam, Kiai Salman, A'adzahullah, para tamu undangan saya hormati dari pejabat pemerintah Kabupaten Jombang, dengan seluruh anggota DPR, DPRD 1, DPRD Jombang, ada Gus Nanang, jangan lupa, Ketua Lembaga Ma'arif Pusat, Lembaga Ma'arif NU Pusat, Kiai Haji Dr. Andes Zainal Arifin MBA. Rupanya ini caleg dapil 1 Jawa Tengah. Mudah-mudahan berhasil. Dengan pasal tadi. Adik-adik peserta perkemahan Wakarya yang saya banggakan. Hari ini atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama bersyukur kepada Allah, bangga dan merasa haru bahwa baru pertama kali ini Lembaga Ma'arif NU Pusat mengadakan perkemahan Wilakarya untuk pertama kalinya di dunia dan akhirat. Dan diadakan di pesantren Bagus Salam. Sesuai dengan moto saya ketika waktu di Makassar, Muktamar Makassar adalah Al-Hamdah ilal pesantren. Mari kita warga NU kembali ke pesantren, baik secara fisik maupun secara tatanan hidup, kejujuran, kesederhanaan dan seterusnya. Karena di pesantren pertama ada pendidikan iman, agama dan karakter, itu di pesantren. Yang sulit kita jumpai di luar pesantren. Ada iman di dalam pesantren. Orang yang beriman maka akan mendapatkan pegangan prinsip hidup yang menjamin dia selalu di jalan yang benar dan menjauhi jalan yang tidak benar. Dengan pada dasarnya beriman kepada Tuhan, apapun agamanya. Selain itu di pesantren ada akhlak, ada karakter, ada moral, ada etika, ada kejujuran, ada amanah, ada kesederhanaan, ada kemandirian, ada persaudaraan yang sangat kental. Ada kemandirian, ada tanggung jawab, baik itu tanggung jawab intelektual, tanggung jawab emosional, dan tanggung jawab moral. Itu ada di pesantren. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati, perasaan akan dimintai pertanggungan jawab. Jarang kita jumpai pendidikan yang lurus seperti yang komprehensif seperti di pesantren. Didukung dengan keteladanan kiai, keteladanan Shahibul Ma'had, Musyriful Ma'had, pembimbing pesantren, pembantu pesantren yang selalu memberikan contoh kepada santrinya 24 jam pagi, sore, siang, malam, tidak ada putusnya. Beda dengan pendidikan formal, guru yang penting datang, tanda tangan, pulang. Tanggung jawab secara menyeluruh. Kalau kiai 24 jam mengawasi, memantau anak-anak didiknya. Ini yang secara formal, secara terminis dengan teratur tertib, ya perkemahan Wilakarya ini. Jadi sebenarnya di pesantren selalu ada perkemahan Wilakarya pada pesantren. Malah di sana ada yang jadi keterampilan. Kalau kiainya nanam padi di sawah, itu santrinya disuruh nyangkul, disuruh kerja, itu dua-duanya dapat manfaat
Santrinya mendapatkan keterampilan bagaimana caranya menanam padi, menanam tanaman, kiainya juga dapat manfaat, tidak bayar. Dua-duanya dapat manfaat. Santri akan melihat kiainya bagaimana ketika kiainya sholat, ketika kiainya beribadah, bagaimana ketika kiainya menerima tamu, bergaul dengan tetangga dan teman, bagaimana ketika kiai mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki besar, bagaimana cara mengekspresikan kesenangan itu, dan bagaimana kiainya itu ketika kiainya mendapatkan musibah atau cobaan, itu akan ditiru semua para santrinya. Dan yang satu lagi, bagaimana kalau kiainya kawin lagi? Santrinya juga akan sukses. Karena betul bersama kiai. Bapak sekalian, jadi bustur. oleh karena itu pada pagi hari ini saya mendukung dan mudah-mudahan setiap tahun ada pertemuan, setiap tahun kalau Palestina sukses menjadi anggota DPR setiap tahun. Jangan lupa Palestina ini calon PKB dari Lapisan Jawa. Bapak sekalian kaum undangan dan adik-adik yang berbahagia. Jadilah bersama adik-adik. Jadilah remaja yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang mampu bernego, mampu berbargain, mampu melakukan bargaining, mampu mengatakan tidak kepada kezaliman atau kemungkaran, penyelewengan, penyimpangan. Siap tidak? Adik-adik siap? Mampu mengatakan no, tidak terhadap apa saja bentuk-bentuk kezaliman, penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan moral. Jadilah remaja yang tidak luntur ketika mendapat ujian dan tidak sombong mendapatkan ujian dan tidak luntur, tidak minder ketika mendapat ujian. Dikailah tak tahu alama katakum wala tafrahu bima atakum. Mendapat ujian tidak sombong, mendapat kritik hati mati tidak minder dan tidak meleleh. Gitu ya, jadi remaja yang mampu menegakkan, mengatakan kebenaran dan menyatakan dengan jujur, amanah hal dan keyakinannya. Selama itu yang diyakini benar, katakan. Selama itu menurut keyakinan kita tidak benar, tolakkan ketidakbenaran ini. Banyak sekali setiap hari kita melihat pelanggaran, penyimpangan atau korupsi dan seterusnya, harus kita katakan tidak kepada keseluruhannya itu. Itulah barangkali remaja yang kita harapkan masa depan untuk bangsa Indonesia ini. Mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap negara dan tanah air. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Kalau kiai-kiai biasanya mengatakan ukhuwah Islamiyah baru ukhuwah watoniyah. Kalau saya ukhuwah watoniyah dulu baru Islamiyah. Tanah air dulu kita berkuat baru kita berjuang Islam. Bagaimana mau berjuang Islam kalau tanah air kita muat balik? Afghanistan, Somali itu negara Islam 100% penduduknya beragama Islam. Tapi mereka tertabik-tabik pecah perang saudara yang tidak berkesudahan. Bagaimana mau berjuang Islam kalau negara seperti itu? Oleh karena itu, pertahankan dulu keutuhan NKRI, keselamatan NKRI, kekuatan NKRI. Dan kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun universitas di atas tanah air yang kokoh dan kuat. Nah, kalau tanah airnya cuma tertabik-tabik, mau bangun masjidnya di atas laut, atau di atas angin bangun masjid di atas tanah air. Oleh karena itu sekali lagi, ukhuwah watoniyah dulu harus kita kedepankan, kemudian baru bicara ukhuwah Islam. Di saat era keterbukaan yang sangat mudah, ini ketua NU cabang NU Jombang. Masih penonton baru. Saya tahu ini. Bukannya ada remaja, saya pesankan percaya bahwa akan kita pilih adalah pilihan yang benar. Benar dalam cara beragama, benar cara berbangsa. Nahnu ashabul haq, kami adalah pemilik kebenaran. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi.
benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Jangan ragu-ragu. Insya Allah NU akan jaya, Ma'arif pun akan jaya, bangsa pun Indonesia akan jaya. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi bahwa NU selalu andil, terutama Habib Syekh Haji Mas Ali, sejak sebelum merdeka sampai di masa merdeka, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang era globalisasi, NU mempunyai prinsip yang tidak bentur, yaitu tawassul, tawazun, dan tasawuf, dan punya paradigma yang kokoh, al-muhafadzah al-qadim salih, wal-aqdu bil-jadidil aslah. Mempertahankan budaya, karakter, kepribadian, jati diri, dan membuka untuk temuan-temuan modern, kemajuan-kemajuan yang baru ditemukan. Tapi prinsip, karakter, jiwa, akhlak, iman tidak berubah. Tapi ilmu, sains teknologi yang baru, mari kita terima. Itulah paradigma Nahdlatul Ulama sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Ya, ada lihat? Al-muhafadzah ala al-qadim as-salih wal-aqdu bil-jadidil aslah. Berhidup gaya modern, tapi tetap berbudaya, berkarakter, berakhlak, dan beriman, beribadah kepada Allah. Itu ada lihat. Saya kira itu saja kepada masyarakat, selamat kepada Ma'arif yang berhasil, insyaAllah, sampai akhir, berhasil mengadakan kegiatan perkemahan bulan karya. Mudah-mudahan seterusnya akan ditiru oleh beberapa daerah, wilayah, dan kawan-kawan, dan insya Allah akan bermanfaat untuk generasi muda, remaja yang akan memegang estafet atau menerima estafet untuk mengendalikan atau memimpin, mempertahankan Nahdlatul Ulama di negeri yang kita cintai ini. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wal najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.